Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia dan juga teman-teman yang kami banggakan. Boleh di-share screen? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dede Dalpa Nur Latifah, Nabila Nurul Zahra, Silvi Sarvina Syakirah, dan Syifa Mutiara Zahira akan mempresentasikan terkait lipid. Adapun presenter pertama, nah, sebelum itu untuk topik bahasannya, diantaranya ada pengertian lipid, sifat, fungsi, dan golongan lipid, jenis lipid, metabolisme lipid secara umum, pencernaan, penyerapan, dan transport lipid. Untuk presenter pertama akan disampaikan oleh Nabila Nurul Zahra. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama di sini ada sifat lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa yang memiliki sifat tidak larut dalam air, tetapi larut nonpolar seperti ether, klorofon. Lipid juga memiliki kepala yang bersifat polar atau hidrofolik dan sebagai ekor yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, lipid dalam bentuk lipid bisa dalam bentuk lemak, minyak, atau steroid atau lilin. Selain itu, lipid juga mempunyai sifat yang memiliki titik didih tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air, dan mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Terkadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Lalu, lipid juga apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak yang berperan sebagai metabolisme tumbuhan dan hewan. Nah, kalau berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan suatu polimer sehingga tidak mempunyai satuan yang berulang. Next slide. Selanjutnya di sini ada fungsi lipid. Lipid yang pertama yaitu lipid sebagai komponen membran sel, di mana fosfolipid adalah komponen yang paling banyak terdapat dalam membran sel dan membentuk kolin yang penting dalam transmisi saraf atau asetylkolin. Lalu glikolipid juga tersebar luas di setiap jaringan tubuh dan jaringan saraf seperti pada otak. Yang kedua yaitu lipid sebagai hormon dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Hormon ini mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Lalu yang ketiga itu ada lipid sebagai prekursor, di mana senyawa penting di dalam tubuh. Contohnya itu ada kolesterol, eh, contohnya steroid yang biasanya dihubungkan dengan penyakit penyempitan pembuluh darah dan jantung. Tetapi senyawa ini sangat bermanfaat sebagai prekursor atau bahan baku dari pembuatan hormon seks, hormon adenokorteks, vitamin D, dan glikosida jantung. Lalu yang keempat itu lipid sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan transport. Lipid disimpan sebagai jaringan adipose. Yang kelima itu ada lipid sebagai kulit pelindung dinding sel. Boleh next slide. Selanjutnya di sini ada penggolongan lipid. Yang pertama berdasarkan komponen penyusunnya. Itu dibagi menjadi dua. Pertama ada lipid sederhana, kedua ada lipid kompleks. Nah, kalau lipid sederhana itu campuran antara asam lemak dengan berbagai macam alkohol. Asam lemak adalah sebagai inti dari lipid sederhana yang terdiri dari rantai karbon yang panjang dan pola kimia yang khas. Contoh dari lipid sederhana itu ada triacylglycerol atau trigliserida. Jenis trigliserida yang merupakan senyawa terbentuk dari hasil kondensasi satu molekul gliserol
dengan 3 molekul asam lemak. Ini adalah contoh dari lipid sederhana yang terdiri dari asam lemak dan alkohol. Yang kedua contohnya itu ada fosfogliserida, di mana merupakan bentuk fosforilisasi dari gliserol yang merupakan molekul yang terdiri dari satu molekul gliserol dan satu molekul fosfat. Yang ketiga itu ada contohnya ada sphingolipid, yaitu jenis lipid yang terdiri dari gugus sphingolipid yang terikat pada asam lemak. Yang keempat itu ada lilin, yaitu senyawa yang terdiri dari gugus karbonik yang panjang dan pola kimia yang khas. Selanjutnya itu ada lipid kompleks, di mana molekul yang lebih kompleks dan beragam dalam struktur dan fungsi tidak hanya terdiri dari asam lemak dan alkohol, tetapi dapat mencakup elemen lain seperti gugus karbonik, gugus hidrosilik, dan gugus sulfat. Contoh dari lipid kompleks itu ada terpen, yaitu senyawa yang terbentuk dari prekursor berkarbon 5 isopentanil, pirofosfat, dan dimelatil pirofosfat. Yang kedua itu ada steroid, di mana molekul yang diturunkan dari penyatuan struktur inti prostaglandin, di mana salah satu jenis asam lemak yang diturunkan dari eikosanoid yang terlibat dalam peradangan dan imunitas. Nah, yang terakhir itu ada lipoprotein, di mana merupakan molekul yang terdiri dari asam lemak dan protein. Selanjutnya itu penggolongan berdasarkan polaritasnya itu dibagi dua menjadi lipid nonpolar sama polar. Lipid nonpolar adalah lipid yang molekulnya tidak memiliki muatan listrik yang signifikan di mana seluruh molekulnya, sehingga mereka tidak menarik molekul air. Contoh dari lipid nonpolar ini ada asilgliserol atau trigliserida, yang terdiri dari gugus karbonik, terus ada steroid sama terpen. Kalau contoh dari lipid polar tersebut adalah molekul yang memiliki bagian hidrofobik dan hidrofilik. Contohnya ada fosfogliserida, sphingolipid, sama lipoprotein. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada berdasarkan saponifikasinya itu ada dua, yaitu yang tersabunkan dan tidak tersabunkan. Yang tersabunkan itu yang memiliki tautan ester dan gugus karbonik yang panjang yang dapat diikat oleh molekul air atau hidroksil melalui reaksi yang disebut dengan hidrolisis. Proses ini menghasilkan molekul yang lebih polar dan lebih mudah larut dalam air. Contoh dari lipid tersabunkan itu ada trigliserida, fosfolipid, sama malam. Bisa dilihat itu di gambarnya yang dilingkarin itu adalah yang memiliki tautan dengan ester. Sedangkan yang kedua itu ada tidak tersabunkan yang merupakan contoh dari lipid tidak tersabunkan adalah prostaglandin, terpena, sama steroid. Bisa lihat di gambar dia tidak memiliki tautan ester. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dede Dalpa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai jenis lipid. Yang pertama itu, jenis lipid itu kan ada 4. Yang pertama itu asam lemak, di mana asam lemak ini merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dan di ujungnya itu memiliki gugus karboksilat atau COH. Nah, rumus umumnya itu CH3, CH2N, COOH, di mana semakin panjang si rantai karbon asam lemak ini, maka akan semakin rendah kelarutannya dalam air. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, bagian ujung asam lemak ini merupakan bagian polar, sedangkan bagian ekor adalah non-polar. Nah, kenapa bagian ujungnya itu merupakan polar? Karena, mengandung atom oksigen dan hidrogen yang nantinya itu akan berikatan dengan air melalui ikatan hidrogen, sehingga nanti itu akan polar gitu.
Terus asam lemak ini itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah asam lemak jenuh, di mana asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang rantai karbon pembentuknya itu tidak memiliki ikatan lengkap. Nah, salah satu contoh asam lemak jenuh yang bermanfaat untuk kesehatan yaitu virgin coconut oil yang merupakan minyak olahan dari kelapa dengan cara fermentasi. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai asam lemak jenuh ya, seperti misalnya tuh asam asetat yang sumbernya itu dari mikroorganisme, terus ada asam laurat dari minyak kelapa, dari hewan, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada juga asam lemak tak jenuh. Nah, ini tuh kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau misalkan asam lemak tak jenuh ini merupakan asam lemak yang rantai karbon pembentuknya itu memiliki ikatan rangkap, sedangkan kan yang tadi mah tidak ya. Nah, pada umumnya si asam lemak tak jenuh ini itu terdapat di alam berisomer cis gitu. Nah, untuk asam lemak trans dapat terbentuk dalam dehidrogenasi minyak alami dalam industri margarin. Nah, perbedaan asam lemak jenuh sama tak jenuh itu tuh bisa dilihat dari titik leburnya, di mana yang tidak jenuh itu lebih rendah daripada yang jenuh. Terus, selain itu, si asam lemak tak jenuh ini tuh lebih aman dikonsumsi daripada yang asam lemak jenuh, karena si asam lemak jenuh ini dapat memicu terjadinya penyakit jantung. Nah, bisa dilihat juga ya, ada beberapa contoh dari asam lemak tak jenuh, misalnya asam, palmitoleat yang sumbernya itu dari tanaman, hewan, terus ada juga misalnya linoleat dari jagung kedelai hewan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, eee asam lemak juga memiliki peran ya, antara lain yang pertama itu sebagai penyusun fosfolipid dan glikolipid. Lalu yang kedua itu banyak protein yang dimodifikasi oleh ikatan kovalen dari si asam lemaknya. Selanjutnya si asam lemak itu merupakan bahan bakar gitu yang disimpan dalam bentuk triasil gliserol yang merupakan ester gliserol yang tidak bermuatan. Dan yang terakhir, derivat asam lemak ini berperan sebagai hormon dan cakra intrasel. Selain itu, di pasaran juga ya ada beberapa asam lemak, misalnya itu UVA itu berfungsi sebagai antioksidan, ada yang berfungsi sebagai anti-aging dan untuk menangkap radikal bebas, dan ada juga, DHA untuk meningkatkan fluiditas membran sel. Nah, selanjutnya yang kedua itu gliserida. Gliserida itu, terbagi menjadi 2, yang pertama ada gliserida netral, di mana gliserida ini merupakan, ester yang terbentuk antara asam lemak dan gliserol. Nah, gliserida netral ini itu memiliki fungsi untuk menyimpan energi. Nah, kalau misalnya, terdapat satu asam lemak dalam ikatan dengan gliserol, berarti itu adalah monogliserida. Nah, kalau ada 2 berarti digliserida, kalau misalkan ada 3 berarti trigliserida. Nah, pada tumbuhan juga, eee, tumbuhan itu menyimpan energi cadangan makanannya itu dalam bentuk trigliserida di dalam biji. Nah, sedangkan si hewan, disimpan dalam bentuk lemak di dalam selnya. Nah, bisa dilihat ya ini ada struktur, gliserida. Nah, yang tengah itu adalah trigliserida. Nah, yang kedua itu fosfolipid atau disebut juga fosfoligliserida yang merupakan golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Selain itu, fosfolipid ini merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Selain itu ya, fosfolipid ini tuh dapat digolongkan sebagai lipid lipid amfifatik gitu. Nah, pada fosfolipid ini bagian kepalanya itu, larut dalam air atau bersifat hidrofilik karena berpuatan. Nah, kebalikannya kalau misalnya bagian ekor itu tidak larut dalam air atau hidrofobik karena dia itu tidak bermuatan. Adapun fungsi dari si fosfolipid ini yaitu sebagai bahan penyusun membran sel dan sebagai agen emulsi. Kemudian, eee yang ketiga itu ada lipid kompleks, di mana lipid kompleks ini merupakan ester lemak yang bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar dengan molekul lain dengan gugus tambahan gitu. Nah, bisa diperhatikan ya ini tuh yang pertama itu kan lipoprotein ya. Ada dua contoh dari lipid kompleks. Yang pertama itu lipoprotein. Nah, bisa dilihat ya itu ada strukturnya. Nah, untuk lipoprotein itu adalah kompleks yang tersusun dari lipid dan protein. Nah,
lipoprotein ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kilomikron. Nah, kilomikron ini adalah lipoprotein terbesar dan mengandung ApoB48, di mana si kilomikron ini tuh berperan dalam pengangkutan trigliserida makanan dan kolesterol ke jaringan perifer dan hati. Lalu yang kedua itu ada VLDL. Nah, di mana ini tuh diproduksi oleh hati yang kaya akan trigliserida, dan fungsinya itu untuk mengikat trigliserida di dalam hati dan akan mengangkatnya menuju si jaringan lemak. Lalu yang ketiga itu ada LDL gitu. Nah, dia itu memiliki peran untuk mengangkut kolesterol ke jaringan perifer. Yang terakhir itu ada HDL, eee, yang memiliki peran dalam membalikkan transportasi kolesterol dari jaringan perifer ke hati. Nah, yang kedua dari bagian lipid kompleks, contoh yang keduanya itu ada glikolipid, di mana si glikolipid ini tuh lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan juga karbohidrat. Tadi juga di bagian pertama sudah disinggung ya. Lalu, yang keempat dari jenis, lipid ini ada lipid dan gliserida, di mana lipid dan gliserida ini tuh lipid yang tidak mengandung gliserol. Ada 4 ya dari lipid dan gliserida ini. Yang pertama itu ada sphingolipid yang merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak, di mana dia itu memiliki struktur dasar yang tidak tersusun dari gliserol, akan tetapi berupa molekul amino alkohol rantai panjang yang dikenal dengan nama sphingosine. Terus sphingolipid ini tuh termasuk komponen utama sebagai penyusun membran sel dan banyak ditemukan dalam sistem saraf. Lalu yang keduanya itu ada steroid. Hormon steroid ini merupakan senyawa yang berfungsi mengatur berbagai fungsi fisiologis tubuh. Dan dia itu bersifat tidak larut dalam air, di mana hormon steroid ini tuh diklasifikasikan berdasarkan respon psikologisnya. Misalnya yang pertama itu ada glukokortikoid, contohnya itu kortisol, yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, serta mempengaruhi berbagai reaksi penting seperti respon inflamasi dan kemampuan mengatasi stres. Lalu yang kedua itu ada aldosteron dan mineralokortikoid yang meregulasi ekskresi garam dan air dari ginjal. Lalu yang terakhir ada androgen dan estrogen yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi seksual. Selanjutnya, ada kolesterol, di mana kolesterol ini merupakan komponen utama pada struktur selaput sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol ini merupakan sebagai perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti vitamin D untuk pembentukan dan mempertahankan tulang yang sehat, hormon seks misalnya itu estrogen dan testosteron, dan juga asam ampedu untuk fungsi pencernaan. Lalu yang terakhir itu ada lilin atau disebut juga malam, yang merupakan senyawa yang tersusun atas ester asam lemak rantai panjang dan alkohol rantai panjang. Contohnya itu setil alkohol dan miristilal alkohol. Nah, pada tumbuhan dan hewan, lilin ini berfungsi sebagai pelindung. Lilin ini melapisi pucuk tumbuhan, daun, dan buah. Nah, sedangkan pada hewan, lilin itu ditemukan di bulu dan kulit. Salah satu contoh, kan si lilin ini tuh dapat diperoleh dari lebah madu dan ikan paus ataupun lumba-lumba gitu. Nah, salah satu contoh yang dihasilkan oleh ikan paus itu adalah setil valmitat. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Syifa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu metabolisme lipid secara umum. Nah, di sini sebelumnya metabolisme itu merupakan
Nah, metabolisme itu disebut juga sebagai reaksi enzimatis. Nah, metabolisme lipid berarti proses pembakaran lipid atau lemak ataupun proses penguraian atau perombakan lemak di dalam tubuh. Nah, metabolisme lipid atau lemak itu dalam tubuh terjadi di dalam hati atau hepar, dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas dengan pH optimumnya 7,5 sampai 8. Nah, lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral yaitu trigliserida atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat 3 jalur utama pada proses metabolisme, yaitu ada katabolisme, anabolisme, dan amfibolik. Nah, yang pertama katabolisme. Katabolisme ini merupakan perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, katabolisme dalam prosesnya melakukan proses respirasi sel seperti siklus Krebs, glikolisis, dan fosforilasi oksidatif. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Anabolisme dalam prosesnya itu melakukan sintesis senyawa organik seperti lemak, protein, dan juga enzim. Nah, sedangkan amfibolik merupakan metabolisme yang menghubungkan proses anabolik dan juga katabolik. Nah, contohnya adalah pada proses dari siklus Krebs. Nah, di sini merupakan gambar ini merupakan siklus 3 tahapan jalur metabolisme secara umum. Nah, dari contoh gambar ini dapat dilihat bahwa tanda panah yang ke bawah merupakan jalur dari siklus katabolisme dan yang tanda panah ke atas merupakan jalur dari siklus anabolisme. Nah, di mana dalam katabolisme ini tahap pertama meliputi senyawa-senyawa kompleks seperti ini contohnya protein, asam nukleat, polisakarida, dan lipid akan dipecah atau terdegradasi di tahap kedua menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu ini misalnya protein dipecah menjadi asam amino, asam nukleat dipecah menjadi nukleotida, polisakarida menjadi glukosa, dan lipid akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, dan pada tahap ketiga hasil dari degradasi tersebut akan menghasilkan pirufat, dan pirufat ini akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan menghasilkan NADH dan FADH yang kemudian akan masuk ke dalam proses transport elektron menggunakan oksigen yang kemudian akan menghasilkan ATP atau energi dan molekul kecil yang sederhana seperti air, karbon dioksida, dan amonia. Nah, sedangkan pada siklus proses anabolisme dilakukan sebaliknya. Next. Nah, yang selanjutnya, protein, karbohidrat, dan lemak merupakan contoh sumber energi yang digunakan dalam proses energi utama sudah habis, yang mana energi tersebut bisa digunakan sewaktu-waktu. Metabolisme lipid atau lemak adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dipecah sebagai energi yang nantinya akan disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya mengenai metabolisme lipid dapat dilihat dari gambar. Nah, pada proses metabolisme lipid ternyata ada keterkaitan dan saling terhubung antara metabolisme protein dan karbohidrat. Nah, di mana nantinya ketiganya ini akan bersatu menghasilkan asetil-CoA dan bertemu di siklus Krebs. Nah, di review sedikit, nah pada metabolisme karbohidrat ini, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, dan glukosa akan mengalami proses glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Nah, sedangkan untuk protein itu akan dipecah menjadi asam amino yang akan mengalami proses deaminasi atau transaminasi untuk memisahkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Nah, setelah gugus amonia itu dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat. Kemudian asam pirufat akan memasuki proses dekarboksilasi oksidatif yaitu asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Kemudian asam alfa ketoglutarat, asam suksinat, dan asam oksaloasetat yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya. Nah, di sini untuk
penjelasan lebih lengkapnya, di sini ada video penunjangnya, nanti bisa dilihat. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai metabolisme lipid yang secara khususnya. Nah, metabolisme lipid ini dimulai ketika lipid masuk ke dalam mulut, kemudian akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak atau fatty acid. Nah, lemak atau triasilgliserol atau trigliserida mengalami proses lipolisis dalam sitoplasma, yaitu proses pemecahan triasilgliserol menjadi 3 asam lemak atau biasa disebut asam lemak bebas atau free fatty acid dan gliserol. Nah, gliserol itu dan asam lemak yang akan masuk ke dalam proses metabolisme. Nah, dalam prosesnya, gliserol dan asam lemak ini membutuhkan glukosa dari proses metabolisme yang sampai akhirnya itu dapat memasuki siklus Krebs yang sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Nah, diawali dengan adanya gliserol yang akan diubah menjadi gliserol fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Setelah terbentuk adanya dihidroksiaseton fosfat, maka akan terbentuk gliseraldehid 3 fosfat melalui proses yang disebut glikolisis. Dan selanjutnya, gliseraldehid 3 fosfat itu akan membentuk pirufat dan kemudian membentuk asetil-CoA sampai pada akhirnya dapat masuk ke siklus Krebs. Nah, sedangkan untuk asam lemak bebas atau fatty acid merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid dan beberapa diantaranya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Kemudian asam lemak tersebut akan dioksidasi sehingga membentuk asil CoA. Nah, selanjutnya asil CoA ini akan memasuki tahap beta oksidasi di dalam mitokondria sebanyak 5 kali sampai terbentuk asetil CoA. Dan asetil CoA ini yang akan memasuki siklus Krebs sampai pada akhirnya terbentuk NADH dan FADH yang kemudian masuk ke dalam proses akan menghasilkan energi ATP dan zat sisa lain yaitu H2O atau air. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada video penunjang untuk mengetahui pembahasan yang lebih lengkap mengenai metabolisme lipid. Nanti bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya. Mungkin cukup sekian, saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya itu pencernaan dan penyerapan lipid. Nah, untuk pencernaan lipid sendiri itu yang terjadi pada manusia secara enzimatik itu dimulai ketika di dalam lambung gitu. Adapun untuk ketika di mulut tersendiri sebenarnya tidak jauh dengan proses enzimatik yang ada di dalam lambung itu tersendiri, di mana mekanismenya itu terdapat emulsifikasi dan juga hidrolisis parsial TAG yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh lipase lambung gitu. Nah, untuk di mulut sendiri itu sama sebenarnya enzimnya lipase, namun perbedaannya itu hanya terdapat saliva di dalam mulut itu sendiri, di mana ketika masuk ke dalam lambung, enzim lipase yang sudah tercampur dengan saliva itu masih terdapat di dalam lambung. Kemudian fungsinya itu untuk memecah asam lemak individu gitu ya, baik dari gliserol gitu. Kemudian nantinya hasil dari proses di dalam mulut itu akan dilanjutkan kembali di lambung. Nah, setelah itu di dalam lambung ini juga terdapat pencampuran dan juga pengadukan partikel makanan serta molekul lemak gitu, di mana enzim yang berperan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan yaitu enzim lipase lambung. Adapun lipase lingual itu yang dari mulut itu tetap ada di dalam lambung, jadi tetap aktif untuk membantu enzim lipase lambung mencerna dari lipid itu sendiri. Namun lagi-lagi pencernaan tersebut itu masih dalam bentuk yang kecil gitu, karena nantinya sebagian besar akan banyak dicerna dan diserap ketika masuk ke dalam usus kecil. Nah, setelah melewati mulut dan juga lambung, kemudian akan memasuki ke dalam hati gitu, di mana dalam hati itu terdapat empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu, di mana di dalam empedu tersebut terdapat garam yang bersifat hidrofilik dan juga hidrofobik, di mana sifat ini tuh bisa menjadi pengemulsi bagi lemak dan air secara efektif gitu, karena dapat memecah gumpalan lemak besar menjadi tetesan yang lebih kecil.
Empedu ini juga dilepaskan ke duodenum, kemudian nanti akan terjadi emulsifikasi, di mana ini akan membuat lipid itu mudah dicerna oleh enzim pencernaan dengan meningkatkan luas permukaannya seperti nanti yang akan dijelaskan. Kemudian setelah lipid itu masuk ke dalam hati, itu akan diteruskan ke dalam pankreas, di mana terdapat enzim lipase pankreas juga yang mana akan mencerna trigliserida secara enzimatik dengan bantuan enzim tersebut. Nantinya trigliserida ini akan dipecah menjadi asam lemak, monogliserida, dan juga sebagian gliserol bebas. Adapun untuk hasil berupa kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK itu tidak perlu dicerna secara enzimatik sebagaimana trigliserida gitu. Kemudian nantinya produk pencernaan tersebut juga akan diedarkan ke seluruh tubuh agar dapat digunakan oleh sel-selnya, seperti itu. Kemudian garam empedu tersebut juga itu akan bergabung dengan produk pencernaan yang tadi sudah disebutkan dan akan membentuk suatu struktur yang disebut dengan misel. Nah, misel ini akan berperan untuk membantu lemak berada cukup dekat dengan mikrofili sel usus, sehingga nantinya lemak itu akan lebih mudah untuk diserap oleh usus tersendiri. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian besar lipid, terkhusus itu lemak, itu akan banyak dicerna dan diserap ketika sudah ada di dalam usus kecil. Nah, setelah produk pencernaan lemak itu sudah dipecah menjadi asam lemak, rantai pendek, menengah, dan juga gliserol, kemudian nantinya akan langsung diserap dalam darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, adapun lipid yang masih dalam bentuk yang lebih besar, kemudian vitamin yang larut dalam lemak dan juga kolesterol, itu harus diserap terlebih dahulu atau harus melakukan penyerapan terlebih dahulu sebelum nantinya akan ditransportasikan ke aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi nanti akan dipastikan bahwa lemak yang diedarkan ke seluruh tubuh itu merupakan lemak dalam tetesan-tetesan kecil atau lemak-lemak yang sudah dicerna dan diserap sehingga lebih mudah untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian nantinya gabungan produk-produk yang tadi seperti vitamin, kolesterol, dan monogliserida itu nanti akan bergabung menjadi suatu produk yang disebut dengan kilomikron, di mana kilomikron ini merupakan sebuah transportasi yang akan mengedarkan produk-produk tersebut untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kilomikron ini terdiri dari inti trigliserida, kemudian kolesterol, dan juga membran luar yang tersusun oleh fosfolipid serta diselingi protein yang kemudian disebut apolipoprotein yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian membran luar yang tadi sudah disebutkan itu membuat gabungan produk tersebut itu dapat larut dalam air sehingga nantinya produk yang semula tidak dapat diedarkan ke seluruh tubuh karena masih dalam bentuk yang besar, itu nantinya dapat dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, kilomikron ini terdapat di usus kecil pertama, kemudian nanti akan mengalir ke pembuluh getah bening dan baru akhirnya akan masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya, boleh di next. Nah, mungkin ini adalah sedikit gambaran gitu bagaimana proses suatu lipid itu masuk ke dalam tubuh manusia, terkhusus mengenai enzim-enzim yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin nanti bisa dibaca kembali sebagai penunjang dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada transport lemak. Nah, sebenarnya untuk transport lemak sendiri itu tidak jauh dengan bagaimana proses pencernaan dan penyerapan lemak itu sendiri karena transport lemak ini menjelaskan tentang bagaimana lemak itu masuk ke dalam tubuh kemudian nantinya akan digunakan lagi oleh tubuh baik nantinya akan disimpan menjadi gliserol atau mungkin nanti akan menjadi suatu bahan yang akan menunjang energi di manusia itu sendiri. Nah, transport lipid sendiri itu kan tadi sudah dijelaskan terkait kilomikron ya sebagai transportasi dari suatu produk dari pemecahan lipid yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, jadi di dalam sel mukosa itu kilomikron itu akan membentuk suatu lipid darah yang terjadi saat proses penyerapan. Nah, lipid itu kemudian nanti akan diangkut sebagai lipoprotein di dalam darah
karena sifatnya yang hidrofobik tadi setelah bercampur dengan garam empedu yang sudah dijelaskan pada proses pencernaan. Nah, kemudian nantinya lipid tersebut itu akan dikelilingi oleh lapisan permukaan fosfolipid, kolesterol, dan juga apolipoprotein atau membran luar dari protein, di mana salah satu komponen utama dari lipoprotein itu ada kilomikron, lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL, lipoprotein densitas rendah LDL, dan juga lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang sebelumnya sudah dijelaskan pada jenis-jenis lipid. Nah, kemudian nanti kilomikron itu akan disintesis di usus kecil, nantinya akan masuk kembali ke hati dan dikemas menjadi VLDL. Nah, VLDL ini akan berperan dalam pengangkutan triasil gliserol atau TAG, seperti yang bisa teman-teman lihat. Dari hati ke jaringan ekstrahepatik, sedangkan untuk LDL sendiri itu mengangkut kolesterol ke jaringan. Dan untuk HDL itu akan bertanggung jawab untuk membuang kolesterol dari jaringan. Mungkin untuk yang teman-teman kenal gitu ya, untuk LDL itu sebagai kolesterol jahat, sedangkan untuk HDL itu untuk kolesterol baik. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena LDL tadi ya untuk mengangkut kolesterol ke jaringan, sehingga akan membawa kolesterolnya, sedangkan HDL itu akan membuang kolesterolnya jika itu sudah berlebih, seperti itu. Sedangkan untuk asam lemak itu sendiri yang hasil dari triasil gliserol itu akan diangkut melalui darah, kemudian nanti akan dioksidasi dalam mitokondria, di mana akan diubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian nantinya akan dikatabolisme dalam siklus asam sitrat, di mana sebelum dioksidasi itu asam lemaknya akan diaktifkan terlebih dahulu untuk membentuk asil lemak koenzim A, lalu akan melintasi membran mitokondria. Nah, sedangkan pada oksidasi beta, jadi nanti lemak itu akan mengalami oksidasi beta gitu ya, karena terdapat pada karbon beta, di mana dua karbon tersebut itu akan dipecah menjadi dari asam lemak koenzim A menjadi hasil dari oksidasi beta itu sendiri yang nantinya akan dijelaskan. Nah, si hidrogen yang dihasilkan dari asam lemak tadi itu akan diambil rantai akseptor hidrogennya gitu ya, seperti FAD dan juga NAD+. Kemudian nantinya akan menghasilkan ATP atau sebuah energi gitu ya dalam jumlah yang besar. Nah, si asetil-CoA ini kemudian akan dilepaskan dan masuk ke siklus asma trikarboksilat atau TCA untuk memproduksi ATP, membentuk badan keton, atau untuk resintesis asam lemak. Jadi ketika asam lemaknya ada yang diedarkan ke seluruh tubuh, tapi ada juga yang kembali untuk membentuk kembali gitu ya asam lemaknya, baik nantinya akan menjadi gliserol atau misalnya nanti akan ada yang dibuang, seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, berikut merupakan video yang dapat ditonton gitu ya untuk menambah pengetahuan terkait bagaimana mekanisme transport lipid terkhusus di manusia seperti itu. Kemudian di sini ada soal yang dapat teman-teman kerjakan untuk lebih mendalami lagi materi yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman teman-teman terkhusus terkait lipid yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik dari sifat, jenis, kemudian mekanisme secara umum, pencernaan penyerapan lipid, dan juga berakhir tadi terkait bagaimana transport lipid di dalam tubuh manusia. For the next. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.